Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Saputra, nomor induk mahasiswa 2112039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal nasional tentang penerapan metode regresi linear dalam pembuatan perangkat lunak simulasi target penjualan. Abstraknya yaitu perangkat lunak simulasi prediksi merupakan bagian penting bagi setiap perusahaan bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen yang sangat signifikan. Prediksi dapat diartikan dalam penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasikan nilai di masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat peramalan mengenai target penjualan distributor. Regresi linear merupakan satu cara prediksi atau peramalan yang menggunakan garis lurus untuk menggambarkan hubungan di antara dua variabel atau lebih. Cara ini digunakan untuk memprediksi sebuah nilai target berdasarkan beberapa variabel masukan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perangkat lunak simulasi prediksi target penjualan yang lebih cepat dan akurat. Tahapan penelitian meliputi yang pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Yang ketiga, menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Yang keempat itu membuat angka random. Yang kelima, membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Satu, pendahuluan. Di sini pada PT Semen Besoa Maros merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen. Tidak hanya pada Semen Besoa Maros, masih cukup banyak perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang serupa. Hal tersebut tentu saja menimbulkan persaingan bisnis antar perusahaan. PT Semen Besoa Maros menggunakan jasa dari perusahaan distributor untuk penjualan produk semen mereka kepada konsumen-konsumen di tiap daerah masing-masing. Dalam rangka menghadapi persaingan bisnis dan pencapaian target perusahaan, pihak terkait dalam PT Semen Besoa Maros dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi pemasaran produk semen yang akan dijualnya. Untuk dapat melaksanakan hal itu, perusahaan memerlukan informasi yang cukup untuk dapat dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya, yang kedua yaitu tinjauan pustaka. 2.1-nya yaitu metode regresi linear. Persamaan regresi linear adalah persamaan matematik yang dapat digunakan untuk meramalkan nilai-nilai suatu variabel tergantung dari nilai-nilai satu atau lebih variabel bebas. Variabel tergantung yang merupakan fungsi persamaan dari variabel bebas dilambangkan dengan y, sedangkan variabel bebas dilambangkan dengan x atau dengan x1, x2 dan x3. Hubungan variabel bebas dan variabel tergantung dalam bentuk persamaan bisa mengambil beberapa untuk antara lain hubungan linear, eksponensial, dan berganda. Terdapat dua jenis regresi linear, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa regresi linear sederhana hanya melibatkan satu variabel pemberi pengaruh atau variabel bebas, sementara regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel pemberi pengaruh. Yang kedua, 2.2 metode prediksi. Peramalan merupakan bagian penting bagi setiap perusahaan atau organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen yang sangat signifikan. Peramalan menjadi dasar dalam menentukan anggaran dan pengendalian biaya. Pada bagian pemasaran, peramalan penjualan dibutuhkan untuk merencanakan produk baru, komponen tenaga penjual, dan beberapa keputusan penting lainnya. Selanjutnya, pada bagian produksi dan operasi menggunakan data-data peramalan untuk perencanaan kapasitas, fasilitas, produksi, penjadwalan, dan pengendalian persediaan. Berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun, maka peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini karena hasil peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, juga judgement atau pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan.
Yang kedua yaitu peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Dengan metode yang berbeda akan diperoleh hasil peramalan yang berbeda. Adapun yang perlu diperhatikan dari penggunaan metode tersebut adalah baik tidaknya metode yang dipergunakan sangat ditentukan oleh perbedaan atau penyimpangan antara hasil ramalan dengan kenyataan yang terjadi. Ditentukan oleh yang terjadi, peramalan kuantitatif hanya dapat digunakan apabila terdapat tiga kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tersedia informasi tentang masa lalu. Yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Dan yang ketiga, dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pada masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Beberapa metode peramalan yang digolongkan sebagai model kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada regresi dan korelasi. Metode regresi dan korelasi pada penetapan suatu persamaan estimasi menggunakan teknik least square. Hubungan yang ada pertama-tama dianalisis secara statistik. Metode ini banyak digunakan untuk peramalan penjualan, perencanaan keuntungan, peramalan permintaan, dan peramalan keadaan ekonomi. Yang kedua, metode ekonometrik. Metode ini didasarkan atas peramalan sistem persamaan regresi yang diestimasikan secara simultan, baik untuk peramalan jangka pendek maupun peramalan jangka panjang. Metode ini selalu dipergunakan untuk peramalan penjualan kelas produk atau peramalan keadaan ekonomi masyarakat seperti permintaan, harga, dan penawaran. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. 3.1 Analisis regresi linear. Untuk mendapatkan nilai gradien B0, B1, dan konstanta dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini, yaitu dengan langkah pertama persamaan A dikalikan 0,24 dan persamaan B dikalikan 1,6, kemudian dikurangkan. Dari langkah-langkah tersebut diperoleh sebuah persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 854,44 ditambah 0,38 X1 ditambah 1,44 X2. Maka dapat ditarik kesimpulan yang keempat. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat dibuat kesimpulan, yaitu yang pertama, penerapan algoritma regresi linear pada aplikasi prediksi target penjualan akan memudahkan pihak perusahaan dan dapat mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan akurat. Yang kedua yaitu sistem penentuan target penjualan, sebuah perhitungan yang jelas dalam penentuan nilai targetnya karena hanya berdasarkan analisa dari karyawan yang bersangkutan dan dengan menganalisis hasil penjualan distributor tahun sebelumnya dan market share pencapaian BOSOA secara keseluruhan dalam suatu area tertentu. Jurnal ini didapatkan dari sumber jurnal.akba.id.ic /index.php /artikel /view 63. Sekian hasil presentasi mengenai jurnal nasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.